Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Cuaca ekstrim selama sepekan akan menyelimuti sejumlah wilayah di Indonesia. Pemerintah dan warga harus waspada agar tak lagi-lagi terlambat mencegah bencana hidrometeorologi. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Dina Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya. Pada Sabtu siang, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan, mengunjungi lokasi ledakan di Jalan Talas 2, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Beralih ke informasi lainnya, sehari setelah Wakil Presiden Gibran meninjau lokasi terdampak banjir, hari ini Presiden Prabowo Subianto turut mengunjungi kawasan Badung, Bali untuk melihat kondisi pasca bencana banjir Bali. Prabowo pun sempat berbincang dengan para lansia yang menceritakan bagaimana perjuangan mereka saat banjir terjadi. Rekonstruksi kasus pembunuhan seorang wanita yang dilakukan oleh oknum polisi di Indramayu, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Pelaku tega menghabisi korban yang merupakan kekasihnya sendiri dan diduga akibat terus ditagih utang sebesar 32 juta yang dipinjamnya dari korban. Informasi selanjutnya, Kejaksaan Agung menetapkan dua bos PT Sritex Tbk, Iwan Setiawan Lukminto dan juga Iwan Kurniawan Lukminto, sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sementara itu, bencana banjir di Bali jadi satu dari sekian wilayah di Indonesia yang terendam banjir. Selain memakan korban jiwa, banjir juga menyebabkan terhentinya roda ekonomi sehingga menimbulkan kerugian ekonomi tentunya. Meski disinyalir karena curah hujan deras, lalu apakah banjir semata-mata terjadi karena curah hujan? Berikut liputannya untuk Anda. BMKG Juanda mengimbau masyarakat waspada potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Jawa Timur hingga Rabu pekan depan. Dan untuk mengantisipasi dampak berupa bencana hidrometeorologi, BPBD Jawa Timur mengatakan BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca. Bali dan Nusa Tenggara Timur dihantam banjir. Salah satu faktornya adalah curah hujan, dan curah hujan tinggi ini diprediksi masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Lalu di mana saja dan bagaimana penjelasan BMKG soal fenomena ini? Kita akan langsung tanyakan kepada Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat malam, Bu. Setelah dirawat di rumah sakit selama 3 minggu, balita bernama Abu Dhabi, korban ledakan sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, akhirnya meninggal dunia. Abu Dhabi meninggal menyusul ibunya yang lebih dahulu meninggal saat kejadian. Pasca kebakaran sumur minyak ilegal di Blora, jurnalis Transmedia Andi Eko menelusuri jejak sumur minyak ilegal di Blora, Jawa Tengah. Tragedi yang terjadi tepat pada Hari Kemerdekaan Indonesia ini meninggalkan luka mendalam bagi warga Desa Gendono. Saat kejadian, para korban yang merupakan ibu-ibu sedang berada di lokasi untuk mengambil sisa luapan minyak mentah dari sumur yang terbakar. Mantan Mendikbud Ristek era Presiden Joko Widodo Nadiem Makarim telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung. Kuasa hukum Nadiem mengaku tak ada aliran dana yang diterima kliennya secara pribadi. Namun pakar hukum menegaskan selama ada kerugian negara, Nadiem bisa dijerat pasal tindak pidana korupsi. Harga yang ekonomis, fitur keamanan lengkap dan bisa diakses tanpa internet jadi bagian alasan laptop Chromebook dipilih untuk jadi penunjang dalam dunia pendidikan tanah air di era Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Namun nyatanya dalih ini berbuah kasus mega korupsi yang merugikan negara, dan berikut penelusurannya dalam Freddy Side. Badan Usaha Pelabuhan memberikan klarifikasi mengenai tanggul beton yang dikeluhkan nelayan yang merasa susah mencari tangkapan ikan. Mereka menyebut pembangunan tanggul sudah mengantongi izin dari berbagai otoritas serta sudah melakukan sosialisasi kepada nelayan. Beralih ke informasi lainnya, warga di Desa Talunombo, Wonosobo, Jawa Tengah punya cara unik untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Bukan dengan uang tunai, melainkan dengan sampah plastik yang bisa didaur ulang. Terobosan yang dibuat pemerintah desa setempat ini mampu mendongkrak tingkat pembayaran PBB. Tingginya produksi sampah rumah tangga tidak selalu berarti masalah. Sampah organik dan anorganik yang selama ini dibuang ternyata mampu diolah jadi produk yang bernilai ekonomi, mulai dari kompos hingga bentuk souvenir atau kerajinan. Sebuah mobil menghantam bis kota di Wisconsin, Amerika Serikat pada Selasa. 11 orang dilaporkan terluka. Sementara itu, 2 orang terluka ketika pesawat rute Tokyo Cebu terpaksa mendarat darurat di Osaka, Jepang pada Jumat setelah indikator kebakaran kargo menyala.
Serangan terbaru Israel menghantam beberapa gedung bertingkat di Gaza. Meski telah diperingatkan sebelumnya, warga Gaza tak tahu lagi harus menyelamatkan diri kemana karena tak ada tempat aman di Gaza. Tentara Nasional Indonesia kembali menunjukkan kepedulian dan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan pengiriman pasukan terpilih untuk melaksanakan misi kemanusiaan di Gaza. Sejumlah kegiatan olahraga dan wisata budaya digelar pada akhir pekan ini. Di Jakarta, ratusan pelajar mengikuti Festival Dayung di Kanal Banjir Timur. Sementara itu di Maros, 60 perahu memeriahkan parade perahu Jaluruk. Ratusan anak-anak usia di bawah 10 tahun mengikuti kejuaraan nasional push bike di Boyolali, Jawa Tengah. Lomba balap sepeda tanpa pedal ini tengah digandrungi oleh para orang tua karena bisa menumbuhkan mental serta melatih bakat anak-anak. Berkolaborasi dengan PT Antafaya Tour and Travel, PT Bank Mega Tbk kembali menggelar Mega Travel Fair yang menawarkan berbagai promo kebutuhan wisata. Promo tersebut dapat dinikmati di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan mulai dari 11 September hingga 14 September 2025. Transmart Full Day Sale kembali hadir menemani aktivitas Anda besok Minggu 14 September 2025 mulai dari toko buka hingga pukul 10 malam. Nah, ini serentak di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Anda bisa menikmati belanja berbagai produk dengan diskon besar-besaran serta diskon hingga 50% ditambah 20% bagi pelanggan yang menggunakan Alo Prime, kartu kredit Bank Mega atau kartu kredit Bank Mega Syariah. Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.